puji Tuhan, didoakan amin. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, saya lihat semua wajahnya cantik dan ganteng. Wah, coba sekali lagi lihat sebelahnya, beneran ganteng dan cantik enggak? Sudah mandi semua ya? Saya belum mandi. Sore ini saya tergerak sekali untuk membagikan satu firman yang simple sekali. Saya terinspirasi ide dari firman ini dari Janus Bapak Ibu. Nah, jadi terinspirasi dari dia gara-gara dia sharing tentang cerita ini. Bahwa Alkitab semua, Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kita lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai ayat 5. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular bludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Bapak Ibu, ada satu musuh yang dalam tanda kutip kelihatannya enggak kentara tapi dangerous banget. Tiba-tiba ada satu tema yang Tuhan taruh sore hari ini, yaitu mematahkan belenggu intimidasi. Saya bertahun-tahun hidup di dalam belenggu intimidasi. Dan belenggu intimidasi ini sangat bahaya banget. Alkitab menceritakan secara singkatnya ya, Rasul Paulus itu baru selamat nih dari kapal yang karam karena terkena badai yang besar. Kemudian seisi kapal semuanya untung selamat, tetapi kapal itu pecah, tetapi tidak ada satupun orang yang mati. Lalu mereka terdampar di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Dan ketika sampai di Pulau Malta, ternyata kemudian ketika Paulus memungut ranting, Alkitab menceritakan tiba-tiba dia digigit oleh ular dan tidak mati. Perhatikan Bapak Ibu, nah pada sore ini saya mau sharing tentang ular. Ular ini berbicara tentang yang namanya roh intimidasi. Ada banyak area yang sangat bisa dipakai oleh iblis karena kerjaannya iblis suka mengintimidasi. Bicara tentang ular, maka ular ini karakternya identik dengan intimidasi. Hobinya mengintimidasi. Mungkin saudara tanya, intimidasi itu apa? Membuat takut, membuat saudara merasa kecil. Pokoknya intimidasi itu menakut-nakutin lah ya. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang khawatir. Di sini atau di sana ya. Yang di sana berarti di sini nggak tahu. Oh kayaknya di sana. Ku mau di sana. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang kekhawatiran atau ketakutan. Dan sekarang kita akan melihat dan belajar tentang cara kerja dari iblis sebagai pencetus atau sebagai aktor di balik roh intimidasi. Kalau bicara tentang ular, kita akan lihat dari kitab Kejadian Bapak Ibu, karena kata ular, nama ular pertama kali itu disebut di kitab Kejadian. Kita lihat ya, kitab Kejadian pasal yang ke-3. Kitab Kejadian pasal yang ke-3, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama menyebutkan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang
di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Perhatikan, kata cerdik lebih diartikan dalam arti kata bahasa asli yang dipakai adalah lebih ke manipulate, memanipulasi, jadi bohong. Makanya tidak heran Alkitab menceritakan bahwa iblis itu bapak dari segala pembohong. Nah, Bapak Ibu harus tahu karakteristik dari yang namanya intimidasi itu semua sifatnya kebohongan. Saya ulangin. Yang namanya cara kerjanya roh intimidasi itu sifatnya bohong. Jadi Anda harus tahu semuanya bohong. Oke, karena iblis itu bapak pembohong. Tuhan lo nggak pernah ngomong sama Adam dan Hawa, semua pohon ini katanya semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Padahal Tuhan ngomong apa? Semuanya boleh kamu makan kecuali. Nah dari sini kita bisa lihat salah satu ciri atau karakteristik dari iblis atau roh intimidasi itu adalah bohong. Oke, penipu. Nah, ciri yang kedua, saudara, pada waktu iblis ular ini ngomong sama Hawa, Hawa itu mulai mikir, Tuhan itu enggak mau kamu makan kan semua pohon, semua buah di dalam taman ini. Padahal enggak ngomong seperti itu. Terus Tuhan bilang, Hawa menjawab, Tuhan enggak ngomong kayak gitu. Tapi Tuhan ngomong pohon ini enggak boleh dimakan. Karena kamu pada hari kamu makan, kamu akan mati. Lalu iblis bilang apa? Kamu tidak akan mati. Ciri karakteristik yang kedua dari roh intimidasi, Anda harus kenalin, roh intimidasi akan selalu membuat saudara dan saya itu meragukan Tuhan. Roh intimidasi akan selalu membuat saudara dan saya mulai ragu kasih sayang Tuhan ke kita. Mulai ragu tentang kebaikan Tuhan ke saudara dan saya. Pokoknya roh intimidasi akan selalu bekerja dengan cara apapun untuk membawa saudara makin jauh dari Tuhan. Ingat. Kalau apapun yang membawa Anda jauh dari Tuhan, nah itu salah satu cirinya adalah roh intimidasi. Amin. Sekarang yang ketiga, kita kembali lagi ke kisah para rasul tadi. Yuk kita lihat. Kisah para rasul, pasal yang ke-28. Kita lihat lagi, kisah para rasul, pasal 28. Ayat yang ketiga, Alkitab menuliskan ketika Paulus itu memungut ranting-ranting, dia langsung kegigit. Tetapi menarik sekali, ada terjemahan yang lain yang menuliskan bahwa Paulus itu enggak langsung digigit. Tetapi ular itu membelit dulu. Oke. Nah saudara dengarkan baik-baik. Ciri roh intimidasi, dia enggak akan pernah mau lepaskan. Dia akan selalu berusaha untuk mengikat saudara. Dia akan selalu berusaha enggak mau lepaskan saudara, dia sangat terobsesi dengan saudara. Dia enggak akan pernah segampang itu untuk melepaskan cengkram Anda. Anda bisa bayangkan kerjanya ular kan? Kalau udah belit susah ngeluarin kan? Nah itu kerjanya roh intimidasi saudara. Bertahun-tahun saya hidup dalam roh intimidasi. Salah satu roh intimidasinya, saya selalu hidup dengan perasaan bahwa saya ini enggak bisa apa-apa. Saya ini enggak punya kemampuan apa-apa. Saya ini orang yang jelek, saya ini orang yang tidak punya talenta apapun. Bertahun-tahun. Kenapa itu muncul? Lingkungan, kondisi sekitar bisa menanamkan itu terus-menerus. Itu yang akan terjadi dan itu berapa tahun saya hidup dalam kondisi seperti itu. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Sampai waktu saya jadi pendeta pun menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang itu masih menyerang kembali. Kamu tidak bisa, kamu tidak inget kah? Kamu dulu tuh gagal, kamu tidak inget kah? Kamu dulu bikin begini jelek semua hasilnya. Kamu tidak inget kah? Kamu pernah bikin begini, kamu hancur semuanya. Jadi itu yang namanya roh intimidasi. Bisa nangkep ya Bapak Ibu, simple banget. Dan yang keempat, ini yang paling penting, Anda harus tahu. Paulus digigit tangannya oleh ular beludak. Betul? Tangan yang sama ternyata setelah itu dipakai oleh Tuhan untuk menumpangkan tangan di atas kepala orang-orang sakit dan terjadi KKR kesembuhan di Pulau Malta. Kalau Anda membaca,
Inilah catatan kesembuhan, prestasi kesembuhan terbesar yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apakah di cerita-cerita yang lain Rasul Paulus tidak menyembuhkan? Oh, menyembuhkan, tapi inilah jumlah terbanyak. Inilah prestasi terbesar dari Rasul Paulus di Pulau Malta, yaitu KKR kesembuhan. Apa yang saya mau katakan itu begini, Bapak Ibu dengarkan. Roh intimidasi akan selalu menyerang di area di mana sebetulnya area itu nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa saudara jadi hebat. Ingat, ketika saudara diintimidasi misalnya, soal Anda tidak mampu, aku tidak bisa, sekolahku tidak bisa, aku dipas-pasan. Sebetulnya itulah area yang akan disiapkan Tuhan untuk Anda jadi besar. Amin. Saya nggak tahu apa yang intimidasi yang sedang terjadi pada saudara. Apapun ketakutan yang menyerang saudara, dengarkan. Iblis, roh intimidasi akan selalu menyerang di titik di mana dia tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat Bapak Ibu. Amin. Kalau Anda selalu terintimidasi soal keuangan, soal pekerjaan, dengarkan baik-baik, berarti sebetulnya ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan siapkan untuk keuangan saudara. Kalau Anda selalu merasa sebagai orang yang gagal, aku ini orang yang tidak bisa, Anda sebetulnya sedang ngalamin roh intimidasi, Anda sedang dihalangi dari sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan. Ingat Bapak Ibu, roh intimidasi itu penipu. Semua yang dia omongkan tipuan dan sifatnya membelit. Dia akan berusaha untuk menaruh tipuan di dalam pikiran saudara bahwa saudara itu berkata susah. Aku tuh susah, enggak bisa. Saudara, salah satu roh intimidasi itu bentuknya karakter. Kenapa saya bilang begitu? Saya tuh mempercayai karena omongan nenek moyang. Maksudnya nenek moyang tuh ya orang-orang tua zaman dulu. Sering enggak orang tua itu ngomong gini, ya apa ya, dari pabriknya sudah kayak gini. Susah dirubah. Lu kalau mau terima aku ya aku gini. Apa adanya ya gini. Lu enggak mau terima ya take it or leave it. Berapa banyak yang kita juga pakai alasan begitu. Aku ini orangnya dari dulu hot temper. Gak bisa berubah. Susah dari sononya udah hot temper. Ini udah bikinan pabrik hot temper. Berapa banyak yang ngomong gitu. Aku ini orangnya enggak bisa disuruh sama orang itu suruh, halo, apa kabar? Aku tuh enggak bisa. Aku tuh orangnya pemalu, aku tuh orang minder, aku tuh orangnya introvert. Iblis akan selalu tanamkan, enggak bisa berubah karena itu sudah bawaan orok. Karena itu sudah bawaan orok, udah dari lahir susah setengah mati. Dari dulu tuh keras, mau ngerubah yang keras. Memang saya tahu watak itu susah berubah. Tetapi saya mau katakan, tergantung juga apa yang kita akan lihat ya sebentar lagi ya. Jadi saudara, saya percaya atau enggak, saya dulu orangnya melankolis pure. Saya melankolis pure. Anda tahu melankolis? Enggak tahu ya. Melankolis tuh orangnya mikir dari A sampai Z plus. Itu orang melankolis. Jadi orang melankolis tuh cocok jadi pemegang bookkeeping, accountant, detail, sangat detail. Apa-apa dipikir. Makanya orang melankolis itu perasa sekali. Dipikir. Nanti satu kali misalnya, kalau saya jalan ketemu Andre itu enggak ngelihat saya atau apa, Andre tiba-tiba gini. Kalau melankolis langsung gini. Kenapa ya Andre kok gitu? Saya salah apa ya? Sebentar, tak inget-inget. Kapan ya terakhir ketemu Andre? Andre kenapa ya? Loh, terakhir ketemu Andre aku ngomong apa ya? Itu melankolis. Padahal belum tentu Andre itu enggak nyapa. Memang matanya rada rabun mungkin. Dan dia enggak lihat ada saya karena saya terlalu kecil. Tapi orang melankolis sudah kena duluan. Itu loh bedanya. Saya bisa tahu beberapa dari Bapak Ibu orang melankolis. Nanti sepanjang 30-45 menit khotbah saya tahu Anda orang melankolis. Salah satu ciri orang melankolis kalau duduk itu anteng, tenang. Enggak pernah ganti gaya.
langsung bulu sinuding Pak Yopi. Tahu ya, memang melankolis deh. Melankolis itu gayanya satu. Kalau gini-gini terus sampai saya selesai. Kecuali kalau dia tidur ya lain lagi. Tapi kalau secara normal dia tidak tidur, gaya melankolis sesatu gini, tidak bisa berubah. Orang melankolis itu suka, tapi kelebihannya orang melankolis karena tidak berubah-berubah, setia. Dia tuh loyal, kalau ngerjakan, loh iya, Anda kalau dapat pegawai melankolis itu setia. Setia sampai pensiun. Meskipun bayarannya titik tetap. Aku ini bukan tipe yang mau pindah-pindah, itu melankolis. Beda. Tapi Anda tahu saya berubah menjadi sanguin. Saya adalah salah satu bukti nyata bahwa siapa bilang karakter tidak bisa berubah. Dan Anda tahu berapa lama saya berubah dari melankolis ke sanguin. Hanya dalam sekejap. Enggak berbulan-bulan, enggak sebentar aja langsung berubah jadi sanguin. Kalau Anda tahu saya bertahun-tahun yang lalu enggak bisa suruh, halo apa kabar? Enggak bisa, orang melankolis enggak bisa. Makanya saya berubah jadi sanguin. Sanguin, hai apa kabar? Itu party people. Enggak ada lu, enggak rame. Deborah ini sanguin banget. Lihat cara nyanyinya, sanguin. Orang melankolis enggak bisa Deborah, enggak bisa. Orang melankolis enggak bisa, orang melankolis ya harus tertata. Tepuk tangan juga harus tertata. Anda lihat waktu Deborah nyanyi enggak tertata. Sanguin banget. Oh, tapi jujur enggak ada Deborah, enggak rame. Setuju? Sanguin. Pokoknya sanguin itu cirinya selalu umek. Bahasanya orang Jawa. Tahu apa umek? Goyang aja gitu. Kecuali tidur. Kalau Deborah enggak goyang, berarti dia lagi tidur. Karena dia kan selalu goyang, duduknya bentar gini. Bentar gini. Bentar. Itu sanguin, itu saya. Anda kalau lihat saya duduknya lah ganti-ganti. Gak bisa saya bentar gini. Itu sanguin. Tapi sanguin, orangnya rame. Tapi kelebihannya itu, kelemahannya ada, suka janji tapi jarang menepati. Bukan karena dia enggak mau menepati, lupa. Karena orang sanguin suka ngomong. Jadi lupa dia janji ke siapa. Makanya kalau saya punya janji, Anda harus ingatkan. Saya lupa. Gitu loh. Nah itu sanguin. Saya bisa berubah dalam waktu sekejap, tetapi iblis akan selalu menanamkan pikiran. Nggak bisa, kamu dari lahir udah melankolis, ya melankolis terus. Kamu dari lahir sudah begini, ya begini terus. Aku dari kecil sudah hot temper, ya begini terus. No, saya pernah menjadi bukti bahwa saya bisa berubah dalam sekejap. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, ingat. Yang diserang oleh intimidasi adalah tempat di mana akan dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang besar. Saya cuma mau cerita bagaimana cara Paulus. Kita lihat dari ayat yang tadi kita baca, ternyata mematahkan roh intimidasi segampang itu. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Cuman mengibaskan. Ternyata segampang itu. Apa maksudnya segampang itu mengibaskan? Saya mau cerita, untuk mematahkan roh belenggu roh intimidasi, satu cara yang efektif, Anda harus ingat otoritas yang Anda punya. Saya ulangin. Untuk mematahkan roh intimidasi, Anda harus ingat otoritas yang Anda punya. Saya mau cerita tentang otoritas atau warisan yang Tuhan berikan buat kita. Beberapa minggu lalu saya baca sebuah cerita yang rada ngenes. Tapi cerita ini menempel sekali di hati saya. Cerita nyata. Seorang yang dari negara Chili, namanya Thomas Martinez. Thomas Martinez ini bikin kesalahan, dia buka cek kosong. Karena dia buka cek kosong, lalu ketahuan, dia ketakutan.
Dan karena ketakutan, dia lari dari negaranya, dia pindah ke Bolivia. Istrinya dia tinggalkan. Jadi dia lari begitu aja karena ketakutan, karena udah melakukan kesalahan buka cek kosong. Dia pindah ke Bolivia. Jadi dia dalam pernikahannya, istrinya namanya Ines. Belum sempat bercerai, dia udah tinggal lari. Singkat cerita, beberapa tahun di Bolivia, akhirnya yang namanya Thomas ini hidup jadi homeless dan drug addicted serta alkoholik. Beberapa waktu kemudian, ternyata yang namanya Ines, istrinya Thomas, ini ketiban rezeki, dapat warisan keluarga. Saudara, Ines ini kejatuhan rezeki, ada salah satu anggota keluarga yang mungkin tidak punya anak, jadi dia dikasih warisan, nilainya 6 juta dolar US. Berarti berapa itu? Lebih, karena US kan lebih dari 10.000. 6 juta US. Menikmati warisan ini baru 2 tahun, Ines meninggal. Suami istri ini, Thomas dan Ines, belum punya anak. Dan secara pernikahan, mereka belum cerai. Maka pewaris sah adalah suaminya. Langsunglah diurus dan lawyer meminta polisi membantu untuk mencari Thomas. Thomas dengar dicari polisi. Anda tahu apa yang terjadi? Thomas makin kabur. Sampai hari ini tidak diketemukan di mana Thomas Martinez. Sehingga warisan 6 juta dolar terbuang sia-sia. Waktu saya ngobrol sama suami mulai mikir gini, barangkali Thomas ini mikir siapa tahu itu jebakan. Nah, siapa tahu itu jebakan, mungkin. Kenapa? Karena masa lalu yang pernah dia alamin. Dia ketakutan dengan cek kosong yang pernah dia buka. Sehingga dia pikir apa? Ketika polisi cari, mau ditangkap. Padahal seandainya dia nemuin, dari 6 juta dolar dia bisa bayar hutang yang dari cek kosong itu, betul kan? Sayang kan? Ini kisah nyata. Ini loh akibat dari yang namanya roh intimidasi. Ketakutan Thomas karena kesalahan di masa lalu membuat dia menjadi momok, sehingga dia kehilangan blessing yang besar. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu buat saudara, tahukah Anda bahwa saudara dan saya dikasih Tuhan Yesus warisan yang jauh lebih besar dari 6 juta dolar? Tapi tahukah Anda berapa banyak dari saudara dan saya yang gak bisa menerima warisan? Karena kita seperti Thomas, lari. Nggak ngerti kalau kita bakalan pewaris, kita bakalan menjadi milioner. Nggak ngerti, kenapa? Karena kita ketakutan. Karena ada kegagalan di masa lalu, trauma di masa lalu membuat dia makin takut. Saya mau cerita tentang warisan. Warisan apa yang kita punya? Coba buka Efesus 1 ayat 22. Saya mau kasih lihat warisan saudara. Dan saya berdoa jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Amin. Efesus pasal 1 ayat yang ke-22. Efesus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala sesuatu. Saya mau ulangin ini. Segala sesuatu berarti semuanya. Amin. Kalau semuanya berarti termasuk semuanya. Ada yang bilang enggak termasuk keuangan. Kalau enggak termasuk keuangan berarti harusnya ditulis. Dan segala sesuatu kecuali keuangan. Tapi enggak ditulis. Berarti asumsi saya termasuk. Nah, mari saya ceritakan sedikit tentang bagaimana tradisi mempersembahkan korban di perjanjian lama.
Kenapa saya sangat yakin segalanya adalah segalanya. Bapak Ibu ingat kalau di perjanjian lama cara orang menebus dosa gimana? Memberikan persembahan berupa korban. Kalau rada melarat cuman bisa beli burung. Kalau punya duit beli kambing. Mungkin lebih kaya lagi sapi kali ya. Anda tahu ketika imam akan menyembelih korban, apa yang dilakukan seorang imam? Dia akan tumpang tangan. Tumpang tangan ini bukan untuk memberkati kambingnya. Bukan. Tapi Anda tahu, tumpang tangan imam adalah wakil. Karena pada perjanjian lama, jemaat tidak bisa ketemu Tuhan langsung. Betul? Imam tumpang tangan untuk mewakili dosanya, misalnya saya yang dosa, lalu saya bawa domba, saya kasih imam, imam tumpang tangan ke domba yang saya kasih, yang mau disembelih, untuk mentransferkan dosa saya ke domba ini. Bisa nangkep? Lalu domba ini dipotong. Nah itulah cara sistem bagaimana dosa diselesaikan di perjanjian lama. Berarti waktu domba dikorbankan, yang ditebus adalah dosa. Tok. Dosa saja, dosa. Anda tahu domba di perjanjian lama kalau menyembelih tidak kayak sekarang. Cara menyembelih domba di perjanjian lama sekali tebas, set. Tidak kayak motong kambing buat sate kambing. Karena motong kambing di sini mau di mana aja, sekarang kan krek gitu kan. Loh, biar digambarkan, biar menghayati. Motong kambing kan dia krek. Loh, saudara enggak percaya? Anda tahu enggak, Pak Yopi pernah cerita sama saya bagaimana temennya tuh cerita pada waktu hari raya korban, kambing itu dibariskan. Kan gantian toh, kan tangannya yang potong kan cuma 2, jadi gantian satu-satu. Kambing yang ada di barisan rada belakang, dia lihat temennya disembelih, terus mbek, aneh, kambing di belakang bisa terkencing-kencing, ketakutan, terus pingsan. Terus saya tanya sama suamiku, lah dia ketakutan terus pingsan masih disembelih? Iya, kasihan. Tak pikir gara-gara pingsan terus tidak jadi disembelih, karena tidak tega ya tetap disembelih. Anda bayangkan, ternyata kambing itu bisa nangis. Pernah dengar cerita kayak gitu? Papi saya cerita dulu kami punya rumah tinggal di dekat pejagalan, tempat jagal sapi. Dan papi saya cerita waktu sapi itu nunggu gilirannya, dia nangis Bapak Ibu. Stres. Ya Anda bayangin aja kalau Anda dan saya ya sudah semaput-semaput. Kambing kalau sekarang disembelih kan gitu, krek kan gitu. Tapi kambing, domba di perjanjian lama tidak pakai gitu, langsung sekali tebas. Dengan kata lain, kenapa sekali tebas? Karena gini, kalau sekali tebas, domba itu tidak sempat stres. Sehingga racun-racun tidak nyebar ke seluruh tubuh. Makanya jangan-jangan saya curiga, kambing sekarang kolesterolnya banyak. Karena apa? Cara bunuhnya begitu. Apalagi yang stres sempat terkencing-kencing, itu yang paling banyak kolesterolnya. Saya curiga karena racunnya nyebar. Loh iya serius, makanya di perjanjian lama itu tidak boleh lama, harus sekali tebas supaya racunnya tidak menyebar. Karena mereka mau memberikan persembahan yang terbaik, yang sempurna untuk Tuhan. Jadi tidak boleh racun itu nyebar. Dengan kata lain, domba pada perjanjian lama tidak melalui prosesi torture. Tahu torture? Penyiksaan. Nah, kayak gini-gini kan penyiksaan toh. Ya enggak usah dicoba, tapi kan pasti sakit. Penyiksaan. Sekarang saya tanya, domba di perjanjian lama pakai enggak pakai penyiksaan? Yesus anak domba pakai penyiksaan enggak? Anda tahu kenapa? Kenapa domba di perjanjian lama enggak disiksa? Langsung sekali tebas. Kenapa Yesus anak domba Allah pakai disiksa? Karena dia menambahkan sesuatu. Menambahkan apa? Di perjanjian lama, domba sekali ditebas untuk menebus dosa. Di perjanjian baru dituliskan oleh bilur-bilurnya. Bilur itu hasil dari apa? Penyiksaan. Berarti
Yesus anak domba bukan cuman menebus dosa. Yesus anak domba menebus sakit penyakit. Mukanya tidak berupa manusia. Kenapa Yesus harus mengalami torture atau penyiksaan? Karena Yesus menebus kutuk. Jadi yang terjadi di perjanjian baru, anak domba disembelih bukan cuman menebus dosa, tapi plus. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia menjadi terkutuk supaya kita menjadi diberkati. Dialah yang memikul segala penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukankah ini warisan yang luar biasa? Di Efesus pasal 1, Rasul Paulus bilang begini, aku tuh berdoa supaya mata hatimu terbuka. Supaya kamu ngerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilanmu sebagai orang-orang kudus. Dengarkan, fasilitas ini hanya terjadi pada anak-anak Tuhan. Warisan apa? Paulus bilang gini, lebih besar, lebih hebat dari segala penguasa, dari segala pemerintahan. Bukan hanya di dunia yang akan datang, tapi juga di dunia sekarang. Bukan hanya di dunia sekarang, tapi juga di dunia yang akan datang. Paulus itu ngomong, bukan hanya untuk dunia sekarang. Berarti kan untuk dunia sekarang juga kan? Nah sekarang saya mau tanya, kalau untuk dunia sekarang, berarti kan termasuk keuangan. Karena saudara dan saya tidak butuh duit untuk dunia ke depan. Betul enggak? Untuk dikekekalan butuh duit enggak? Enggak. Kalau Paulus bilang, seandainya kamu ngerti betapa kayanya yang diwariskan Tuhan, lebih hebat dari apapun untuk hidupmu sekarang. Berarti termasuk keuangan. Yesus menjadi melalui penyalipan, melalui penyiksaan, karena menambahkan semua warisan itu. Seandainya kita ngerti warisan ini, saudara, Rasul Paulus menunjukkan bahwa ketika dia digigit ular, hanya sekali mengebas, in the name of Jesus, selesai. Kenapa Anda membiarkan? Seringkali saudara dan saya membiarkan iblis terus-menerus menipu. Iblis terus-menerus menipu, kamu orang gagal. Kamu orang yang tidak berhasil, kamu nggak bisa. Kamu sakit, kamu bakal mati. Kenapa kita tidak berdiri dan berkata begini, tutup mulut kamu iblis. Aku orang yang diberkati, aku orang yang sehat. Aku orang yang dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Aku orang yang dibebaskan dari segala sakit penyakit. Amin. Saudara, saya mau Anda bangkit dengan iman mulai sore hari ini. Anda adalah orang-orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Kalau Anda, iblis selalu menanamkan gini, kamu tidak bisa, kamu orang yang gagal. Mari kita katakan, tutup mulut kamu iblis. Aku dikasih Tuhan warisan, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Saudara, berapa banyak orang ngomong berhenti rokok susahnya minta ampun. Saya tidak pernah merokok jadi saya tidak tahu. Tapi saya dengar dari teman-teman yang kesaksian. Berapa banyak orang ngomong berhenti dari kecanduan alkohol susahnya sekali. Saudara, saya punya anak rohani, kecanduan alkohol sama kecanduan rokok, 2 minggu selesai. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia declare. Saudara tahu yang dia kerjakan, saya pernah sharingkan ini. Ketika dia menghisap rokok, dia bilang begini, aku adalah ciptaan baru. Itu firman tuh ngomong. Di dalam kematian Yesus dan kebangkitannya, saudara dan saya ciptaan baru. Mungkin yang dulu jelek, sekarang aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku adalah ciptaan baru. Iya serius. Itu kalau orang ahli Taurat ngelihat bisa dianggap sesat. Setiap kali dia menghisap, aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 minggu tiba-tiba mulutnya sensasi rasa pahit yang dahsyat. Detik itu juga dia berhenti merokok. Demikian dilakukan juga dengan kecanduan minuman keras. Bapak Ibu, jangan pernah biarkan ular itu menggigit saudara sampai racunnya itu meresap, menyebar ke seluruh tubuh. Jangan biarkan intimidasi itu menyerang saudara sampai menggerogoti pikiran, sampai menggerogoti tidur saudara, sampai saudara merasa tidak tenang, sampai saudara merasa gagal, sampai saudara merasa lemah. Hanya dengan sekejap kita bisa menang. Saya berdoa jangan kita jadi kayak Thomas Martinez. Amin Bapak Ibu.
Dan yang luar biasa, tahu enggak, seperti saya bilang, tangan yang sama yang digigit oleh ular, dipakai oleh Tuhan untuk membawa revival kesembuhan di Pulau Malta. Saudara percaya enggak, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang, sekalipun itu jelek, sebetulnya menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Kenapa saya bilang begitu? Saya kasih tahu. Waktu Paulus terserang badai, kapalnya hancur kan? Percayalah, ini hanya terjadi pada anak Tuhan. Di luar anak Tuhan lain ceritanya. Kalau pada anak Tuhan, apapun yang terjadi yang jelek akan membawa kita ke yang lebih besar. Dengar baik-baik. Apapun yang tidak enak yang terjadi pada kita anak Tuhan, baik masalah, baik kesusahan, apapun itu selalu merupakan persiapan untuk sesuatu yang lebih gede. Paulus kapalnya diserang badai, habis semua. Terdampar di Pulau Malta, di mana di Pulau Malta itu tidak pernah masuk itinerary, pulaunya terlalu kecil. Bahkan di Alkitab pun sampai tidak bukan termasuk pulau yang terkenal. Nama Malta menarik sekali, artinya refuge. Saudara tahu nama Malta artinya refuge. Apa itu refuge? Perlindungan, iya kan? Malta, pulau yang kecil yang kelihatan tidak masuk di daftar untuk perjalanan holiday, tetapi justru memberikan perlindungan. Dan nama Malta yang amazing juga punya arti honey, madu. Di Pulau Malta, di tempat yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus dia akan terdampar di sana. Karena Paulus tidak berencana untuk ke Malta. Kapal itu pecah dan terdampar, membuat orang-orang itu terdampar di Pulau Madu. Saudara tahu, waktu mereka mengalami KKR kesembuhan, seluruh penduduk pulau menghormati Rasul Paulus. Dan mereka memberikan kepada Paulus dan seluruh isi kapal apapun yang mereka butuhkan. Ternyata orang Malta itu kaya-kaya. Ternyata orang Malta itu kaya-kaya Bapak Ibu. Dan saudara tahu kapal yang dipakai oleh Rasul Paulus pertama kali yang pecah itu adalah kapal gandum. Kapal gandum itu kapal barang. Dan ketika Paulus itu terdampar di sana, mereka termasuk menyediakan buat Rasul Paulus kapal. Dan kapal yang menggantikan kapal barang, itu bukan kapal barang tapi kapal penumpang. Menurut saudara lebih bagus kapal barang atau kapal penumpang? Ya kalau buat orang ya lebih bagus kapal penumpang toh daripada kapal barang. Ini loh, di Pulau Malta terjadi KKR kesembuhan. Di Pulau Malta Paulus diberkati luar biasa. Dengarkan baik-baik. Apapun yang gagal yang terjadi di masa lalu, bahkan apapun masalah yang saudara sedang hadapi, dengar pada anak Tuhan itu sedang mempersiapkan saudara ke tangga yang lebih besar. Asal kita bisa bereaksi dengan benar. Ular itu gampang, cuman sekali kibas. Asal saudara dan saya tahu kita punya otoritas dan warisan yang luar biasa. Saudara dan saya jangan biarkan intimidasi itu menyerang. Mari katakan dengan iman, aku orang yang diberkati. Aku orang yang diberkati.